Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Di awal tahun 2024 ini terjadi 2 kecelakaan pesawat yang sangat menakutkan. Pertama, 5 Januari pesawat Alaska Airlines Flight 1282 dari Portland, 177 penumpang dan kru. Baru 20 menit lepas landas di ketinggian 5 km. Tiba-tiba panel pintu darurat copot. Lubang sekitar 1 kali 1,5 meter menganga. Ngeri. Beberapa handphone tersedot keluar. Bahkan pakaian yang dipakai seorang anak remaja dilaporkan terlepas dari badannya. Yang kedua, 2 Januari, Japan Airlines Flight 516. 379 penumpang dan kru bertabrakan dengan pesawat kecil ketika mendarat di Haneda. Pesawat itu terbakar hebat dan hancur. Dalam 2 peristiwa menakutkan itu, semua penumpang selamat. Para ahli penerbangan dan para ahli pesawat mengatakan bahwa itu adalah suatu mujizat. Alamiahnya ada korban, banyak. Tetapi ada mujizat, semua selamat. Puji Tuhan ketika kita selamat dari suatu malapetaka besar. Puji Tuhan apabila kita terlepas dari suatu kesulitan yang besar. Puji Tuhan jikalau kita menang atas suatu pergumulan besar. Tetapi kenyataan tersebut tidak selalu terjadi. Tidak selalu ada mujizat. Tidak selalu ada pertolongan Tuhan. Saudara, baca kitab Mazmur. Di dalamnya ada ungkapan-ungkapan yang mempersiapkan umat Tuhan di dalam menghadapi berbagai situasi yang tampaknya Tuhan tidak bertugas, Tuhan tidak bertindak. Kitab Mazmur adalah juga kitab doa. Yesus sendiri mengutip ayat Mazmur ketika dia sedang berada di puncak pergumulan di kayu salib. Baca Mazmur dan renungkan secara sederhana. Baca Mazmur dan perhatikan bagaimana cara pemazmur menyapa Tuhan dan apa dasar doanya. Baca Mazmur dan temukan bagaimana situasi Anda selaras dengan pengalaman pemazmur. Baca Mazmur saudara dan pelajari bagaimana Mazmur dapat membantu Anda menjalani kehidupan Anda. Baik, mari kita perhatikan. Apabila hidup kita sulit dan tidak ada mujizat satupun, apa yang diajarkan oleh kitab Mazmur? Yang pertama, Mazmur 44 berseru, Tuhan, Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma. Saudara, Mazmur ini mengajarkan kita untuk terus berharap kepada Tuhan apapun keadaan hidup kita. Yang kedua, Mazmur 22 berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur ini mengajarkan kita untuk terus berdoa, terus memuji Tuhan dengan gagah berani, meskipun nampaknya Tuhan meninggalkan kita di dalam kesusahan. Saudara, senjata utama kita di tengah penderitaan dan pencobaan adalah puji-pujian bagi Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 13. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Tetapi perhatikan saudara, pemazmur ini juga berseru, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Anda perhatikan? Penderitaan harus mendorong kita untuk mengizinkan firman Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mendorong kita untuk menerima dan berjalan setia di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, Mazmur 60. Nah, Mazmur ini atau Mazmur ratapan ini sangat bermanfaat bagi umat yang tidak sedang dalam kesusahan. Mazmur ratapan menyadarkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari pengalaman umum manusia. Dan itu terjadi pada orang benar maupun orang jahat. Dan Mazmur ini juga mengajarkan kita untuk berbelas kasihan terhadap sesama kita yang sedang ditimpa kesusahan. Saat mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukur kita kepada Tuhan, terutama di depan umum, kita harus memperhatikan, mempedulikan orang-orang yang kurang beruntung. Saudara, Mazmur ratapan ini
mendorong kita untuk berani mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Kegagalan kita untuk mengungkapkan secara jujur dan terbuka perasaan dan pandangan kita tentang Tuhan dan di hadapan Tuhan seringkali membuat kita tenggelam pada emosi kita. Berbicaralah, ceritakanlah, berdiskusilah dengan Tuhan, dan yakinlah Tuhan sesungguhnya melihat, mendengar, berada dekat, bahkan merasakan setiap penderitaan kita, dan Dia sedang bertindak. Percayalah, itu keren.